Pak Kapus nih masih muda ya Pak? Boleh dipanggil betul. Mas Kapus aja nggak? Oh boleh Pak. Boleh. Oke, Bahkan saudara. D juga nggak apa-apa. Iya. Jangan deh. Ini ada sebelah tools sebenarnya. Ini adalah tools yang kemudian masyarakat bisa melakukan cek sendiri produknya. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan informasi di sana. Kalau menemukan produk yang dianggap tanda kutip begitu ya berpotensi atau tidak ada, teman-teman bisa langsung melakukan pelaporan, pengaduan di sana. Kadang-kadang kan nggak ada. Nggak ada kuota ya buat bukan nggak ada download. kuota, nggak muat lagi Pak. Oh iya benar. Di HP. Penuh ya Nah itu bisa handphonenya. pakai media apa? Kalau Pak? nggak ada kuota saya pertanyakan pemudanya pemuda mana gitu. Oh iya. Sekarang mah wajib ada kuota ya. Memorinya Pak. Kayak memori. Tapi bentar ya. Mau lu udah install atau download belum? Udah sempat install Pak, tapi kepenuhan jadi saya Wah, itu harus jadi PR ya. cuma langsung diinstal nih habis ini. Ya. Di-install. bagus. Betul. Halo sahabat Bepom. Ketemu lagi di podcast Kata Bepom. Kanal informasi terpercaya yang akan ngupas tuntas informasi seputar pengawasan obat dan makanan. Jadi kalau teman-teman nih masih dapat informasi seputar obat dan makanan yang masih katanya, apalagi masih di sosmed, jangan langsung percaya. Pokoknya pastikan Kata Bepom. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kanal informasi yang dimiliki oleh Bepom. Sahabat Bepom tahu nggak sih bahwa produk yang diawasi oleh Bepom itu bisa dicek dengan mudah melalui yang namanya aplikasi Bepom Mobile dengan metode scan barcode. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuh, ya nggak Ul? Betul. Jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang kanal informasi apa aja sih yang dimiliki oleh Bepom. Nah, untuk itu langsung aja nih kita telah hadirkan Kepala Pusat Data Informasi Obat dan Makanan yaitu Bapak Abdurrahman Indrajaya. Selamat Selamat siang, datang, Pak. Bapak. Selamat siang, Selamat datang nih. Sama. Selamat datang, Pak. Sehat, Yang penting Pak. selamat lah ya. Iya, Yang penting betul. selamat. Selamat. Ya, nih tapi kayaknya Pak Kapus nih masih muda ya, Pak? Boleh dipanggil betul. Mas Kapus aja nggak? Oh boleh Pak. Boleh. Dong. Oke, Bahkan saudara. D juga nggak apa-apa. Iya. Jangan deh. Boleh Kapus. Nah, kita mulai kenalan nih Pak sama Siap. yang namanya aplikasi Bepom Mobile. Mungkin sahabat Bepom yang ada di Nusantara nih, di mana-mana ya kan, pengen tahu sahabat Bepom itu tentang aplikasi Bepom Mobile. Itu sudah ada sejak tahun 2018, betul ya Mas Betul, Kapus ya? betul. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak gimana awal mulanya aplikasi ini muncul? Baik, 2018 ini aplikasi yang sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman di Bepom gitu ya. Ini bagian dari kita menjemput bola. Bagian kita supaya masyarakat juga paham, mengetahui apa yang menjadi tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini ada sebelah tools sebenarnya. Ini adalah tools yang kemudian masyarakat bisa melakukan cek sendiri produknya. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan informasi di sana, termasuk juga melaporkan di aplikasi Bepom Mobile ini. Oh, oke. Kalau gitu bisa dijelasin Pak mungkin buat sahabat Bepom juga nih, gimana sih cara ngecek produk dengan aplikasi Bepom Mobile ini? Oke, sangat mudah sebenarnya untuk mengecek produk di dalam aplikasi Bepom Mobile ini. Teman-teman, sahabat Bepom dan masyarakat semua pada umumnya itu hanya perlu melakukan scan 2D barcode. Jadi di kemasan itu ada QR code yang kemudian bisa langsung di-scan dan akan muncul semua informasinya di situ. Jadi sangat mudah sekali teman-teman semua. Berarti gampang banget ya, Mbak, Gampang. ya Mas ya. Tapi berarti kita butuh HP dan harus ada barcode-nya di produknya itu. Tapi kalau nggak ada barcode-nya itu gimana, Pak? Nah, iya. Kita juga mengantisipasi itu. Bahwa kan memang belum semuanya itu ada 2D barcode-nya. Ada barcode-nya di dalam produk itu. Jadi di dalam aplikasi Bepom Mobile kita sudah antisipasi. Di sana ada kurang lebih 8 metode pencarian. Gitu ya. Ada 8 metode pencarian yang bisa digunakan selain tadi QR code. Kalau tidak ada QR code-nya, teman-teman masyarakat sahabat Bepom bisa dengan cek NIE-nya, nomor izin edar. Di sana tinggal diketikkan saja nomor izin edarnya, kemudian diklik cari. Muncullah semua informasi yang ada di sana. Ada 8 kategori yang bisa dicari, termasuk juga tadi NIE, dan juga ada nama produk, dan juga ada kemasannya. Jadi
Jadi sangat beragam sekali bagaimana bisa mencari produk tersebut. Jadi ada metode lain ya selain scan 2D barcode tadi itu. Nah terus Pak, kalau misalnya kita udah scan produknya, ternyata nggak ditemukan, tidak muncul informasi produk itu, berarti bisa dibilang produk itu berbahaya Pak? Belum tentu juga. Nah ini yang kemudian teman-teman sahabat BPOM semua harus melakukan validasi. Kalau kemudian tidak ditemukan di dalam scan, kemudian tidak ditemukan juga dalam menginput NIE gitu ya. Nah teman-teman bisa langsung menyampaikan juga ke Halo BPOM gitu ya. Ada kanal lainnya untuk memastikan apakah memang benar produk ini tidak terdaftar. Nah kalau memang benar tidak terdaftar, ya sudah pasti jangan dikonsumsi kan begitu. Ya, jadi teman-teman harus melakukan validasi terlebih dahulu. Baik kemudian itu menggunakan BPOM Mobile secara aplikasi atau di websitenya Badan POM, atau juga kemudian bisa langsung kontak ke Halo BPOM, langsung berbicara dengan customer care kami di Badan POM melalui Halo BPOM. Berarti nih sahabat BPOM harus jadi konsumen cerdas nih. Sebelum beli produk obat dan makanan harus di-scan dulu barcode-nya. Nah tapi nih Pak, kalau ternyata pas kita scan ataupun udah pakai metode lain masih nggak ketemu, itu berarti harus kita hindari atau gimana Pak? Iya pasti dong. Itu kalau misalnya memang sudah tervalidasi produk itu kemudian tidak ada, dan juga kemungkinan gitu, karena masih kemungkinan karena kita sebagai masyarakat perlu juga harus dicek juga produknya, dan itu dibawa ke UPT kami, UPT BPOM yang ada di 76 sekian gitu ya, yang bisa kemudian dilakukan uji lab. Jadi memastikan apakah memang benar produk tersebut itu tidak terdaftar dan juga menggunakan bahan-bahan berbahaya. Jadi ada mekanisme lain untuk kita bisa tidak kena PHK. Apa tuh Pak? Pemberi halapan kosong. Oh, PHK, baik. Jadi harus selalu dicek gitu ya, selalu dicek dan divalidasi, dan kemudian kita yakin. Dan kalau memang sudah terbukti, jangan sesekali dikonsumsi. Sebagai dihindari ya Pak. Iya. Betul. Nah kita lanjut lagi nih ya Ul dan sahabat BPOM yang ada di rumah. Terkait aplikasi BPOM Mobile itu, selain untuk cek produk, ada fitur-fitur apa lagi sih Mas Kapus? Iya lah, biar akrab. Iya dong. Deket. Jadi memang ada banyak fitur-fitur yang selain teman-teman bisa gunakan di BPOM Mobile gitu ya, selain yang tadi scan 2D barcode. Teman-teman juga bisa ada fitur pengaduan tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kalau menemukan produk yang dianggap tanda kutip begitu ya berpotensi atau tidak ada, teman-teman bisa langsung melakukan pelaporan pengaduan di sana. Ya, jadi detailkan semua informasi yang ada termasuk identitas dirinya teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi supaya nanti tindak lanjutnya BPOM itu bisa tepat sasaran dan tidak terlalu lama. Termasuk juga di sana ada informasi mengenai public warning atau informasi-informasi yang berkaitan dengan ekspos kita, ekspos Badan POM kepada masyarakat untuk kemudian masyarakat bisa memilah produk-produk tersebut. Gitu. Oh berarti sahabat BPOM di rumah bisa ikut andil ya Pak? Betul. Kalau misalnya kita nemuin produk yang izin edarnya nggak ada atau lagi kadaluarsa, itu bisa langsung lapor ke BPOM Mobile, betul ya Pak? Betul sekali. Nah tadi nih Pak, kalau misalnya kan kalau kita mau ngecek produk itu bisa nggak pakai akun. Tapi kalau mau ngelaporin harus pakai akun. Nah. Itu gimana tuh? Nah ya, ini yang penting juga. Pada saat teman-teman melakukan pelaporan terhadap produk apapun, BPOM kan harus menindaklanjutinya. Nah, kalau kemudian BPOM itu turun menyikapi laporan dari sahabat BPOM, itu perlu spesifik, perlu detail supaya tepat sasaran. Jadi misalnya kemudian ada menemukan produk di pasar X gitu ya. Tidak hanya kemudian hanya menyebutkan nama pasarnya karena kan itu luas. Iya betul. Betul kan? Nah, kemudian mungkin pedagangnya juga banyak yang menjual produk itu. Jadi teman-teman pada saat menemukan itu difoto, kemudian kirim identitas dirinya supaya kita bisa validasi. Kita bisa tanyakan lebih lanjut apakah memang benar dan kemudian kita pas dalam mengambil produk tersebut. Jadi tindak lanjut kami di BPOM itu bisa lebih tepat sasaran. Begitu juga nanti tindak lanjutnya apa aksinya atau kemudian bahkan bisa jadi mungkin
ke industrinya gitu ya yang menjual produk tersebut. Gitu. Oke. Jadi masyarakat yang melakukan pengaduan ke BPOM gitu ya atau sahabat BPOM nih yang udah lapor lewat aplikasi BPOM Mobile itu dapat feedbacknya seperti apa ya Pak? Terus berapa lama sih biasanya pengaduan kita itu ditindaklanjuti Pak? Sepengetahuan saya sih cepat ya, karena teman-teman BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia, 76 UPT kami, Balai Besar Balai POM itu secara langsung juga mereka akan melakukan pemantauan. Nah teman-teman yang kemudian wilayah kerjanya mendapatkan pelaporan terhadap aduannya sahabat BPOM gitu ya, mereka akan langsung tidak lanjuti. Dan itu juga udah ada SOP-nya. Dan pasti ditindaklanjuti, plus kalau sudah jelas semuanya juga akan lebih cepat gitu. Tadi makanya perlu adanya identitas yang detail, yang terinci, yang juga pasti produknya seperti apa. Nah, tadi kan nih Bapak sempat bilang kalau selain lapor produk ada juga lapor iklan nih Pak. Misalnya kita kan sering ketemu ya ada iklan yang misalnya susu yang bisa meningkatkan IQ. Nah, kan kadang-kadang ada kayak gitu tuh Pak. Iya. Nah itu ngelapornya tuh ada gimana tuh Pak caranya? Sama sebenarnya, pelaporannya sama. Di sini di BPOM Mobile ini ada pengawasan iklan juga. Jadi tadi yang Mas Maul sampaikan sama Mbak Irin sampaikan. BPOM itu mencoba untuk kemudian menggandeng seluruh masyarakat supaya lebih cermat dalam memilih dan memilah produknya gitu ya. Termasuk yang iklan. Banyak memang iklan yang overclaim. Iya. Banyak iklan yang overclaim gitu ya. Inilah tugasnya kita semua, tidak hanya BPOM, tidak hanya sahabat BPOM, tapi semua masyarakat Indonesia. Kemudian lebih pintar dalam memilih. Kemudian harus jeli juga dalam melihat iklan tersebut. Apakah memang benar seperti itu? Kalau memang dirasa secara nalar itu tidak benar, laporkan saja. Dan melalui BPOM Mobile itu bisa. Di luar channel-channel yang lain ya, misalnya dari website, dari tadi Halo BPOM, bisa SMS dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa digunakan kanal-kanal yang lainnya oleh teman-teman sahabat BPOM semuanya. Gitu. Berarti kita harus hati-hati nih ya Ul ya. Jangan sampai sahabat BPOM juga ya apalagi ngelihat iklan gitu ya langsung tergiur pengen beli gitu ya. Wah beneran gak sih nih klaimnya gitu. Nah terus biasanya kalau kita udah lapor gitu Pak, itu langsung ditindaklanjuti atau gimana sih Pak? Ya sama seperti yang tadi gitu ya. Yang pasti semua informasinya harus jelas. Link yang iklannya di mana atau foto pada saat melihat iklannya itu di mana, di TV kah atau kemudian di flyer-flyer kah atau apa, itu harus jelas. Link online-nya misalnya kalau melihat ada iklan yang sifatnya online di media sosial gitu ya, itu juga tolong disediakan laporannya. Jadi supaya tindak lanjutnya juga jelas gitu ya, dan kita juga memvalidasinya juga tepat sasaran terhadap itu. Kalau misalnya terjadi pelanggaran ya mau nggak mau maka akan diberikan sanksi yang pasti gitu ya. Dan itu ada SOP-nya, teman-teman melakukan penindakan, pengawasan plus juga respon terhadap semua pengaduan yang ada yang masuk ke dalam BPOM. Oke. Berarti keren banget ya Ul ya aplikasi BPOM Mobile tuh. Satu aplikasi dalam genggaman tapi kita bisa akses berbagai macam fitur yang canggih di dalamnya ya. Dan demi melindungi para sahabat BPOM di rumah. Betul banget, itu yang paling pasti penting. Nah terus kalau nggak salah tuh ada fitur yang menarik juga nih Pak di aplikasi BPOM Mobile. Itu yang namanya adalah kita supaya jaga-jaga dari hoax nih ya Ul ya. Apalagi seputar obat dan makanan tuh kan banyak banget ya Pak. Nah bisa dijelasin nggak sih Pak informasi supaya kita terhindar dari hoax itu yang ada di aplikasi? Ya, memang isu atau hoax ini yang sulit sebenarnya dibendung gitu ya. Jawabannya adalah menyampaikan fakta. Menyampaikan fakta gitu ya. Hoax bisa berkeliaran di mana-mana, bisa melalui kanal apapun, tapi kemudian kita harus menyampaikan fakta. Di BPOM Mobile itu ada fitur atau ada informasi berkaitan dengan berita. Tadi saya sampaikan selain tadi ada berkaitan dengan public warning, expose kita, ada juga mengenai berita aktual yang setiap hari seluruh Indonesia itu memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Jadi teman-teman sahabat BPOM sering-sering untuk ngecek ke media sosialnya BPOM, ke semua kanal yang BPOM berkaitan dengan berita mengenai obat dan makanan.
Di sana akan ditampilkan, akan ditunjukkan semua hal fakta-fakta mengenai pengawasan obat dan makanan, termasuk juga produk-produk yang ada di Indonesia. Jadi itu. Jadi yang penting adalah tadi kata BPOM gitu ya, bukan kata yang lain ataupun kata yang ada di WAG itu. Iya benar banget. WAG itu sumber Iya. hoax Pak. Sumber hoax. Betul. Nah lanjut nih Pak. Tadi kan kita udah bahas nih tentang BPOM Mobile. Nah kalau sahabat BPOM misalnya mau ngecek lagi nih produk tapi nggak lewat aplikasi Pak, kadang-kadang kan nggak ada kuota ya buat bukan download. Nggak ada kuota, nggak muat lagi Pak. Oh iya benar. Di HP. Penuh ya Nah itu bisa handphonenya. pakai media apa Pak? Kalau nggak ada kuota saya pertanyakan pemudanya pemuda mana gitu ya. Oh iya. Sekarang mah wajib ada kuota ya. Memorinya Pak. Ayo, memori. Itu udah cerita kalau gitu. Ya benar. Selain dari BPOM Mobile aplikasi, karena memang harus download ya. Kalau aplikasi itu kan harus download. Kalau teman-teman yang menggunakan Android itu ada di Play Store. Kalau teman-teman yang menggunakan iOS itu ada di Apple Store. Nah itu memang berkaitan dengan data gitu ya, dan juga akses internet. Tapi kalau kemudian teman-teman kesulitan dalam menginstal aplikasi di handphonenya, di gadgetnya, teman-teman bisa kemudian mengakses ke website BPOM. Ada www.pom.go.id. Kalau kita Jaksel kan www. Asik. Triple W. Itu kalau di Jaksel gitu ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke sana, ke websitenya BPOM. Di sana ada menu namanya Cek BPOM. Tinggal diklik akan muncul, kemudian sama sebenarnya fiturnya. Mereka teman-teman sahabat BPOM bisa kemudian melakukan pencarian daftar produk itu menggunakan NIE atau menggunakan produk. Atau langsung ke subdomainnya kami, BPOM itu cekbpom.pom.go.id. Cekbpom.pom.go.id. Betul, domain yang diingat adalah pom.go.id. Karena ada banyak yang kemudian kami temukan yang mengatasnamakan BPOM. Gitu. Yang valid adalah cekbpom.pom.go.id. Gitu, teman-teman. Bisa pakai website. Bisa pakai Buat website. sobat yang memorinya penuh. Iya betul. Nah, selain aplikasi BPOM Mobile udah, terus lewat website juga udah. Ada lagi nggak sih Pak kanal informasi nih yang disediakan oleh BPOM buat sahabat BPOM tentunya? Ada dong, banyak. Tadi saya sempat sebutkan juga gitu ya. Ada berbagai kanal yang bisa digunakan oleh masyarakat, oleh sahabat BPOM. Salah satunya misalnya kanal aplikasi lapor. Itu juga bisa digunakan. Terus tadi saya sebut juga ada Halo BPOM Kontak Center 15533 itu via telepon. Kemudian sahabat BPOM juga bisa dengan SMS. Nah, kalau zaman kita mungkin SMS sudah agak jauh ya, nggak cocok ya. Tapi mungkin ada sahabat BPOM yang kemudian masih menggunakan SMS. Itu kami fasilitasi di SMS number 0812 194 kali 533. Dan juga ada WhatsApp. Selain SMS juga ada WhatsApp, itu di 0811 918 1533. Dan yang pasti juga media sosial, ada di Twitter, ada di Facebook, ada di Instagram. Itu bisa digunakan semuanya oleh teman-teman sahabat BPOM dalam mengakses informasi, bertanya, atau bahkan melaporkan. Lengkap banget ya tuh. Jadi kita bisa lapor lewat WhatsApp, lewat media sosial dan lain-lain. Pak, ini saya baru dapat informasi nih kalau ternyata BPOM Mobile beberapa waktu yang lalu dapat penghargaan. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pan-RB. Wih, keren ya. Berarti ini akan ada perkembangan apa lagi nih Pak di BPOM Mobile? Ya, ini perkembangan terus dilakukan. Karena memang kebutuhan dari sahabat BPOM juga, kebutuhan kita dalam pengawasan. Dan selain dari tadi yang inovasi 45, tahun ini itu alhamdulillah kita Badan POM gitu ya yang diwakili oleh BPOM Mobile itu termasuk dalam top 5 kategori keberlanjutan inovasi dari Kementerian RB. Jadi keren banget ya. Beberapa tahun lalu itu adalah top 45, sekarang kita masuk ke top 5. 5 besar lah. 5 besar. Sekarang lagi nunggu saja mau penyerahan penghargaan. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Maul sama Iren juga bisa ikutan nanti. Wah, iya asik kalau diajak. Naik panggung nggak? Podcast di sana. Podcast di mana? Boleh. siap kalau diundang siap. Gitu. Jadi memang ke depan kita akan mengintegrasikan beberapa data karena ini juga sudah menjadi tuntutan gitu ya dari SPBE nasional, sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional yang Pak Presiden juga sudah menyampaikan harus semuanya terintegrasi, terpadu, keterpaduan layanan secara nasional. BPOM juga ikut serta.
Jadi nanti akan ada beberapa fitur yang berkaitan dengan halal. Kami kerjasama dengan BPJPH. Kemudian ada juga informasi mengenai e-labeling. Jadi teman-teman nanti nggak perlu lagi baca etiket, ya etiket gitu. yang di kertas itu. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakannya di Bepom Mobile. Etiketnya bisa terlihat. Dan beberapa fitur yang lainnya dalam waktu dekat kita akan publikasi untuk kebutuhan tentunya mempercerdas masyarakat Indonesia dan mempermudah teman-teman dalam mengakses informasi. Begitu, Iren. Wah, keren banget ya. Bepom Mobile tuh terus berkembang dan berinovasi ya Maul ya, biar mempermudah kita dan juga sahabat Bepom tentunya nih. Nah, sahabat Bepom tadi sudah dijelaskan semua ya, informasi seputar obat dan makanan itu sudah ada di genggaman kita dengan satu aplikasi mudah, aplikasi Bepom Mobile. Nah, terima kasih Mas Kapus, Pak Indra atas waktunya. Bener. Nah, sahabat Bepom, ayo jadi konsumen cerdas untuk memilih produk obat dan makanan dengan mengecek lebih dahulu melalui Bepom Mobile. Yuk sahabat Bepom langsung download aja aplikasi Bepom Mobile di App Store dan Play Store. Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan. Tapi bentar Iren, Maul udah install atau download belum? Udah sempat install Pak, tapi kepenuhan jadi saya... Wah, itu harus jadi PR ya. Cuma langsung diinstal nih habis ini. Diinstal, betul. Nah, sahabat Bepom, informasi seputar pengawasan obat dan makanan bukan kata orang, tapi pastikan Kata Bepom. Jangan lupa subscribe YouTube @bepom.official dan bagikan episode ini ke semua media sosial yang kamu punya. Karena obat dan makanan yang aman merupakan tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.